Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nur Aziz Afandi, Magister Sains, selaku dosen psikologi kognitif, dan yang kami cintai teman-teman dari kelas A Psikologi Islam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengertian pemecahan masalah, proses-proses dalam problem solving, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan, yang disusun oleh Stefani Mutiara Putri, Khotimatul Husna, Rosita Indah Jayani, dan Khumilatul Khofifah. Yang pertama ada pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut Greno, dalam pandangan psikolog aliran Gestalt, pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses pengorganisasian kognitif seseorang. Menurut para penganut psikologi Gestalt, suatu permasalahan ada ketika stres muncul sebagai hasil dari interaksi atau persepsi dan memori. Pada psikolog Gestalt, awal muncul konsep functional fixedness yang dikemukakan oleh Karl Danscher. Konsep ini mempunyai pengaruh dalam penelitian pemecahan masalah, yaitu dengan adanya konsep kecenderungan mempersepsikan suatu barang sesuai dengan fungsi pada umumnya. Maka, kecenderungan tersebut dapat mempersulit kita ketika diminta untuk menggunakan barang tersebut untuk hal-hal yang tak lazim. Saya, Stefani Mutiara Putri, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Khumilatul Khofifah. Jadi, selanjutnya terdapat beberapa pendapat tentang jenis masalah. Greno menyebutkan adanya 3 jenis masalah yang meliputi, diantaranya, yang pertama adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan membangun struktur, yang mensyaratkan kemampuan kognitif untuk membangun pemahaman. Lalu yang kedua adalah masalah transformasi. Terdapat situasi tertentu dan sebuah tujuan serta serangkaian prosedur untuk menghasilkan perubahan situasi. Yang terakhir, yang ketiga, adalah masalah penataan atau pengaturan. Masalah yang mengandung sejumlah unsur dan yang mensyaratkan pemecahan masalah untuk mengatur atau menata unsur-unsur itu sesuai dengan kriteria yang ada. Selanjutnya, proses dalam problem solving. Ada 6 langkah proses problem solving yang dikemukakan oleh Gray. Langkah yang pertama adalah mengerti apa masalahnya. Yang kedua, mengumpulkan keterangan atau data apabila suatu problem telah dimengerti. Langkah yang ketiga, menformulasikan atau pemecahan masalah yang mungkin. Langkah yang keempat, mengevaluasi hipotesis. Yang kelima, pembuatan eksperimen ketika seorang cendekiawan membuat hipotesis untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu yang keenam dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selain itu, menurut konsep Dewey yang menjelaskan bahwa berpikir itu menjadi dasar untuk problem solving, mengemukakan beberapa langkah lain, yakni 1. Adanya kesulitan yang dirasakan atau kesadaran akan adanya masalah. 2. Masalah itu diperjelas dan dibatasi. 3. Mencari informasi dan data lalu diklasifikasikan. 4. Mencari hubungan-hubungan untuk merumuskan hipotesa yang selanjutnya dinilai dan diuji. 5. Penerapan pemecahan masalah. Kemudian, Partowi Sastro, sebagaimana yang dikutip oleh Saiful Akhyar Lubis, beliau mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Raport, 2. Anamnes, 3. Pemeriksaan, 4. Analisa dan integrasi, 5. Penentuan sumber-sumber yang menjadikan masalah, dan 6. Terap. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan.
Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving, yaitu: pertama, motivasi. Motivasi yang rendah mempengaruhi proses kita dalam menyelesaikan masalah, sehingga sering disepelekan. Kedua, kepercayaan. Kita harus percaya bahwa kita dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Ketiga, kebiasaan dan kecenderungan terhadap pola pikir. Seringkali dalam pemecahan masalah, kita masih melihat masalah dari satu sisi saja. Dan juga kepercayaan akan sesuatu hal yang berlebihan dapat menghambat keefisienan memecahkan masalah. Keempat, emosi. Ketika sedang dipenuhi emosi, manusia cenderung keras kepala dan tidak akan menerima pemecahan masalah dari berbagai pihak. Jadi, keefisienan memecahkan masalah menjadi berkurang. Kelima, yaitu takut. Terkadang dalam sebuah masalah, orang akan cenderung takut dan melebih-lebihkan dampak akan masalah tersebut, kemudian menghambat jelasan dari sebuah masalah. Selain faktor-faktor tersebut, faktor biologis seperti lapar atau kurang tidur juga menghambat pemecahan masalah. Selanjutnya dipersilahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.